Inilah dia juara 1 Lomba Bercerita Anak 2022 RRI Bandar Lampung, Alfiora Marta Nafesa Ayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Setiap bangsa punya sejarah. Setiap negeri memiliki sumber inspirasi. Sai bumi, ruai jurai. Itulah semboyan bumi Lampung. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alfiora Marta Nafesa Ayu dari SD Fransiskus 1 Tanjung Karang. Banggaku, pahlawanku, Raden Intan II. Dilahirkan di Kuripan 1 Januari 1834. Ibunya adalah Ratu Mas dan ayahnya adalah Raden Imba II. Sedari kecil, Raden Intan sudah tidak memiliki seorang ayah. Dikarenakan ayahnya gugur dalam peperangan melawan penjajah Belanda saat Raden Intan masih di dalam kandungan ibunya. Raden Intan tumbuh menjadi anak yang rajin beribadah, juga patuh kepada ibunya. Juga rajin belajar menimba ilmu agama dan ilmu pemerintahan. Walaupun tumbuh tanpa seorang ayah, namun Raden Intan tetap semangat teman-teman. Ibunya juga selalu menceritakan tentang keberanian ayahnya kepada Raden Intan. Hari demi hari Raden Intan tumbuh semakin besar. Dan semakin besar pula kecintaannya terhadap tanah airnya. Serta rasa malu hidup terjajah. Sehingga ia bertanya kepada ibunya, "Api ubat malu, induk?" Lalu ibunya menjawab, "Mati anakku." Mendengar jawaban sang ibu, Raden Intan semakin semangat untuk mengusir penjajah Belanda dari daerah Lampung. Hingga pada usia 16 tahun, tepatnya pada tahun 1850, Raden Intan diangkat menjadi Ratu Keratuan di Pugung, tepatnya di Kalianda di bawah kaki gunung Raja Basa. Hal itu tentunya sampai ke telinga Belanda. Belanda langsung melakukan bujuk rayu kepada Raden Intan dengan menawarkan Raden Intan agar bersekolah di negeri Belanda. Namun Raden Intan menolak bujukan tersebut. Pada akhirnya, karena itu Belanda marah. Belanda langsung mengirimkan 400 pasukan dari negaranya untuk merebut benteng Raden Intan di Merabung. Raden, ampun Raden, kita sudah dikepung Belanda, Raden. Jangan takut prajurit. Aku adalah Raden Intan. Walau mati berkalang tanah, takkan kuberikan sejengkal tanah pun kepada para penjajah. Bersiap dan majulah. Sengitnya perlawanan Raden Intan membuat Belanda mengirimkan pasukan tambahan dari negaranya yang dipimpin Kolonel Wilson. Hey Raden Intan, deal offer gift. Belanda terus gencar menyerang pasukan Raden Intan, sehingga banyak orang-orang terdekat beliau yang ditawan dan gugur. Bahkan paman dan beliau sendiri, yaitu Raden Ngerapat, dihasut oleh Belanda. Sehingga Raden Ngerapat rela meracuni makanan Raden Intan hanya demi sebuah pulau yang dijanjikan oleh Belanda. Ponakanku tercinta, mari kita santap ini. Ini sengaja kubuatkan hanya untuk dirimu, rayu Raden Ngerapat. Wah, terima kasih banyak paman. Kau sungguh paman yang baik hati, ucap Raden Intan tanpa pernah mengetahui siasat licik dari sang paman.
Tanpa curiga, Raden Intan memakan makanan tersebut dengan lahapnya. Lalu, di malam yang bersedih, di langit yang gelap gulita, dan bulan pun seolah menangis, sebab pada dini hari yang hikmat itu, seorang pemimpin yang berani gugur dan terjatuh ke tanah. Akhirnya di usia 22 tahun, Raden Intan gugur. Dan pada tahun 1986, Raden Intan berhasil diangkat sebagai pahlawan nasional dari Lampung. Nah, itu tadi adalah pahlawan kebanggaanku. Tapi kalian tahu tidak bahwa nama Raden Intan diabadikan di banyak tempat. Seperti Bandara Raden Intan, Jalan Raden Intan, dan Universitas Islam Negeri Raden Intan. Nah, tadi itu kan pahlawan kebanggaanku asal Lampung. Aku tahu teman-teman di sini pasti juga tahu kan kalau kalian juga memiliki pahlawan dari daerah masing-masing. Kita patut berbangga dan meneladani mereka. Demikian cerita dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.